Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Rois di sini di channel Project Warga. Di video kali ini saya akan membahas mengenai program terbaru dari Guru Belajar, yaitu seri panduan pembelajaran di tahun 2021 dan tahun 2022. Dimana tentunya di tahun ini kemungkinan besar pembelajarannya masih dilakukan secara daring, karena kita tahu sendiri sekarang masih dilaksanakan yaitu yang namanya PPKM darurat ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar kita akan mengajar secara daring lagi. Nah, oleh karena itu sekarang sudah ada seri terbaru yaitu mengenai panduan pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini. Nah, teman-teman semua, ini juga ada seri yang lain yang bisa teman-teman coba ya. Ya, namanya juga ini namanya SIM BKB, Sistem Informasi Manajemen untuk pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Jadi di sini kita setidaknya bisa mengembangkan keprofesionalan dari seorang guru sendiri agar semakin bisa meningkatkan lagi kompetensinya. Nah, teman-teman juga bisa memilih program-program yang lain. Ada semangat guru di sini. Ini adalah kemampuan non teknis guru dalam adaptasi teknologi. Kemudian ada seri yang ingin menjadi guru ASN, nanti juga ada serinya. Terus juga ada khusus seri bagi PAUD. Jadi langsung aja teman-teman, untuk kali ini yang akan saya bahas adalah seri panduan pembelajaran tahun 2021. Seperti biasa teman-teman ya, nanti kita akan diberikan beberapa materi dan juga beberapa tugas yang harus kita kerjakan. Harus kita baca terlebih dahulu tentunya beberapa materinya. Di sini saya kalau nggak salah ini adalah angkatan yang pertama ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung tinggal daftar aja. Linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Langsung aja, untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah pengantar BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun 2021-2022 untuk guru. Jadi nanti ada dua tipe, yang untuk guru dan untuk kepala sekolah. Nah, tujuan dari BIMTEK ini sendiri adalah yang pertama untuk membantu guru dan kepala satuan pendidikan dalam mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap panduan pembelajaran PAUD Dikdesmen tahun 2021-2022, membantu guru memahami pengelolaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di tahun ajaran ini, kemudian membantu guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran beserta jadwal pelajaran di tahun ini. Nah, Anda akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dalam waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat Anda atur secara fleksibel. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini berarti nggak ada batasan hari. Jadi kayak misalkan satu hari kita menyelesaikan semuanya juga bisa. Satu hari kita menyelesaikan satu materi juga bisa. Ya, jadi ini kita yang atur sendiri. Nah, sebelumnya kita diminta untuk menjawab 20 butir soal berbentuk pilihan ganda terlebih dahulu sebagai, ya kita sebut sebagai asesmen pra untuk program ini terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung aja kita klik. Ya, ini akan saya coba kerjakan. Tentunya saya juga belum tahu materinya akan membahas tentang apa. Saya start quiz ya teman-teman. Oke. Baik, kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Soal nomor 1. Dengan disusun dan diterbitkannya panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdesmen di masa pandemi COVID-19 untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, diharapkan guru dan tenaga kependidikan mempunyai acuan dalam merancang, melaksanakan, memandu, dan mengembangkan pembelajaran yang efektif. Ini ya teman-teman ya, kalau tatap muka itu nggak dianjurkan. Kemudian satuan pendidikan membentuk satuan tugas COVID-19 untuk persiapan pembelajaran. Ini juga bukan ranahnya dari seorang guru dan tenaga kependidikan. Jadi yang paling tepat adalah yang ini, nomor 2B. Kita lanjut ya teman-teman. Dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi terdapat dasar dalam rangka percepatan penanganan COVID virus disease 2019 atau COVID-19 yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor ini ya teman-teman, nomor ini 2003. Ini jelas nggak mungkin karena tahun itu belum ada COVID ya teman-teman, ini juga nggak mungkin. Nah, ini ya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020.
Oke, kita lanjut. Berikut ini adalah tujuan penyusunan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 kecuali memandu satuan pendidikan untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh. Nah itu ya teman-teman, karena yang dipersiapkan itu bukan satuan pendidikannya, tapi guru dan tenaga kependidikannya. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Dalam manfaat panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19, terdapat arah untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, ini yang saya maksud tadi ya teman-teman. Jadi panduan itu digunakan sebagai panduan bagi seorang guru dan tenaga pendidikan. Jadi bukan untuk satuan pendidikannya, bukan hanya dari sekolah, kepala sekolah, atau bukan hanya dari peserta didik saja. Jadi ini khusus untuk guru dan tenaga kependidikan. Baik, kita lanjut. Dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19, terdapat panduan yang dibuat sebagai acuan bagi guru, yaitu pengaturan jadwal pembelajaran di kelas, bukan itu. Pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID di satuan pendidikan, bukan itu. Panduan pengaturan jadwal pembelajaran juga bukan itu. Nah, ini yang paling tepat. Panduan penyusunan RPP saat kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19. Karena itu adalah tugas guru untuk membuat RPP, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Tingkat pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mengembangkan rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 adalah salah satu ukuran keberhasilan bagi. Nah, ini berarti ya salah satu tolak ukur keberhasilan dari seorang kepala satuan pendidikan, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Berdasarkan SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, terdapat ketentuan pokok yang harus diketahui dan dipatuhi oleh satuan pendidikan yang berjumlah, ini lebih ke arah hafalan ya teman-teman pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini gampang sekali untuk kita cari. Jumlahnya itu adalah 9. Nah, lanjut ya. Sebuah sekolah dasar di daerah Goa telah melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Guru Rama mengajar mata pelajaran kesenian. Selain mengajar, Guru Rama juga bertugas untuk memantau kesehatan setiap warga sekolah dengan berfokus pada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual, dan yang lain sebagainya, gitu ya teman-teman. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, Guru Rama juga merupakan bagian dari, dia termasuk bagian dari, kalau humas bukan ya teman-teman, tim pembelajaran nggak membahas tentang itu, satuan pendidikan juga bukan itu. Nah, ini ya, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan di sekolah. Nah, soal yang selanjutnya ini lumayan panjang ya teman-teman. Pada sekolah tempat Guru Sinta mengajar akan dilakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Sebelumnya Guru Sinta telah membagi ruangan belajar kelasnya yang terdiri dari 30 siswa menjadi 2 kelompok, berarti 15-15 ya. Guru Sinta juga telah mengatur posisi duduk siswa agar tetap berjarak 1,5 meter. Saat pelaksanaan PTM terbatas untuk kelompok pertama, Guru Sinta selalu mengingatkan siswanya untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan nggak saling meminjam peralatan tulis. Selama pembelajaran berlangsung, Guru Sinta juga selalu mengawasi siswa yang terlihat kurang sehat untuk segera mendapat tindakan kesehatan. Hal yang dilakukan oleh Guru Sinta merupakan protokol kesehatan di ruang kelas ya teman-teman ya. Oke. Dengan adanya risiko penularan, maka praktik penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan penyesuaian untuk memastikan keselamatan warga sekolah. Pada penyelenggaraannya, sekolah dapat memilih satu dari 3 pilihan kurikulum, yaitu K13, kurikulum kondisi khusus, dan kurikulum mandiri sesuai kondisi dan kemampuan sekolah. Dengan memprioritaskan seluruh tujuan pendidikan, bukan untuk menuntaskan kurikulum, tapi memastikan setiap siswa mengalami pembelajaran. Penjelasan tersebut menjelaskan konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19 terkait dengan kurikulum kondisi khusus ya teman-teman. Oke. Siklus pembelajaran menggambarkan hubungan 3 komponen penting, yaitu kurikulum, kemudian kalau rencana bukan ya teman-teman, konten bukan, rencana
ini ya, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Guru Nanda akan melakukan PTM terbatas. Guru Nanda merasa kebingungan untuk memberikan metode pembelajaran selama PTM terbatas. Jika Anda adalah Guru Nanda, metode pembelajaran PTM terbatas yang akan Anda berikan kepada murid adalah praktik, kemudian teknologi pembelajaran, refleksi, umpan balik. Ini oke sih, tapi kita lihat yang lain dulu. Praktik, guru kunjung, refleksi, dan teknologi interaktif. Praktik, teknologi interaktif, refleksi, dan diskusi. Jangan kalau diskusi ya. Umpan balik juga itu sebenarnya juga sulit sekali untuk diwujudkan. Jadi yang tepat adalah ini ya, gurunya harus mengunjungi peserta di rumahnya masing-masing. Yang B ya. Oke, kita lanjut. Pada sekolah dasar tempat guru meta mengajar mulai melakukan PTM terbatas. Pada praktiknya, guru meta menggunakan strategi pembelajaran campuran serta menggunakan pola sinkron dan asinkron. Pada hari Rabu terdapat jadwal PTM di kelas guru meta mengajar dan guru meta akan melakukan sesi sinkron. Aktivitas apa yang dapat guru meta lakukan? Jadi sinkron itu kayak ada interaksi antara guru dengan siswanya gitu ya teman-teman. Melakukan refleksi melalui konferensi video bersama murid. Oke, ini kayaknya. Nah ini ya, ini oke. Guru Karen akan melaksanakan PTM terbatas pada kelasnya. Sebelumnya, guru Karen melakukan beberapa aktivitas untuk mengetahui kesiapan psikososial murid, menumbuhkan minat belajar murid, dan berdiskusi terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh guru Karen sesuai alur pembelajaran kenormalan baru, yaitu terkait dengan ini ya, seperti yang telah disebut dalam pertanyaan, kesiapan psikososial dari murid. Jadi orientasi kesiapan belajar dan psikososial. Oke teman-teman. Soalnya saya ini sangat-sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi ini saya baca dalam hati aja. Kayaknya yang ini sih teman-teman ya, kayaknya ya. Jadi nggak tahu lagi lah ini benar apa enggak. Kita lanjut. Dalam pelaksanaan PTM terbatas, guru diharapkan mampu menyusun jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran yang diampunya dengan melalui tahapan-tahapan berikut, kecuali ya, prokesnya oke, menyusun belajar kelompok ya, memetakan mata pelajaran ya. Ini ya teman-teman, yang kecuali menyusun asesmen diagnosis kognitif dan non kognitif sebelum pembelajaran. Jadi ini jelas dia akan memotong waktu yang terlalu banyak ya teman-teman. Guru Fajar sedang mempersiapkan tahun ajaran baru dengan dilaksanakan PTM terbatas dan sedang menyusun jadwal pembelajaran kelas. Setelah memetakan mata pelajaran pada sesi PTM terbatas dan PJJ, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Guru Fajar adalah ini ya, menulis daftar nama peserta didik per kelompok belajar yang sudah ditentukan di setiap kelasnya. Tujuan dari pemantauan kecuali ya teman-teman, kecuali ini menilai kepatuhan protokol dan pengelolaan pembelajaran pada satuan pendidikan, karena ini bukan tugas dari seorang guru ya teman-teman. Lanjut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penjaminan mutu diperlukan guru sebagai refleksi dalam menentukan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di kelas atau pada mata pelajaran. Adapun kriteria keberhasilan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru diantaranya kecuali teman-teman ya. Ini ya, tingkat upaya refleksi dan perbaikan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 kelas atau mata pelajaran. Setelah melakukan pemantauan pembelajaran, Anda akan mendapatkan hasil berupa tingkat efektivitas pembelajaran di masa pandemi. Hal tersebut dapat Anda kategorikan untuk mengetahui seberapa efektif Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Apa tindak lanjut pengembangan pembelajaran yang dapat dilakukan guru kecuali ini ya. Jadi kalau praktik agak dikesampingkan aja karena masih dalam pandemi COVID-19. Oke, kita pilih teman-teman ya. Dan kita akan segera tahu hasilnya, kita akan dapat nilai berapa. Dan ternyata hasilnya kita dapat 95, dan salah satu kita lihat yang salah ya teman-teman, bagian mana? Yang nomor 12 ya teman-teman. Guru Nanda ini
Ternyata yang benar adalah yang D.